balik tenangnya kawasan Caruban, terdapat makam yang diyakini ada wali besar yang menyebarkan agama Islam di sini. Tim Eksemi akan mengungkap sejarah di baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita sudah sampai di lokasi makam Ki Ageng Anom Besari. Mari kita ke makam dan apa saja yang akan kita dapatkan, pengaruh besar apa hingga dikenal oleh masyarakat luas, dan tempat ini dijadikan wisata religi salah satunya yang ada di Madiun. Mari. Di jantung Kecamatan Caruban, Kabupaten Madiun, berdiri kompleks makam Kuncen, sebuah situs bersejarah yang menjadi saksi perkembangan dakwah Islam dan perjalanan pemerintahan di tanah Caruban. Di tempat yang penuh keteduhan ini, dimakamkan Kiai Ageng Besari yang lebih dikenal sebagai Kiai Ageng Grabahan, bergelar Raden Nedo Kusumo. Beliau merupakan menantu Kiai Ngarobi, seorang ulama keturunan Sunan Ampel, sehingga mewarisi tradisi dakwah yang mengedepankan ilmu, hikmah, dan akhlak mulia. Jejak perjuangan beliau terus hidup melalui keturunannya. Dari garis keluarga inilah lahir para ulama yang meneruskan syiar Islam. Baik sahabat Eksemi, kita sudah sampai di pintu masuk makam beliau dan saya akan bertawasul dulu pada beliau. Termasuk keluarga besar pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor yang hingga kini menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terkemuka di Indonesia dan juga menjadi tempat peristirahatan para pemimpin Caruban. Di antaranya Bupati Raden Cokrokusumo I, Raden Cokrokusumo II, Raden Tumenggung Notosari, Raden Tumenggung Wigno Subroto, dan Raden Tumenggung Jayang Rono. Keberadaan mereka menegaskan bahwa Kuncen merupakan salah satu pusat sejarah penting di Kabupaten Madiun. Ki Ageng Grabahan, salah satu julukan dari Kiai Ageng Anom Besari. Beliau dalam penyebaran agama Islam juga sebagai pedagang gerabah, maka dari itu dia disebut dengan Ki Ageng Grabahan. Selain itu juga Kiai Ageng Nedo Kusumo. Begitu besar jasa beliau dalam menyebarkan agama Islam khususnya di wilayah Madiun. Bagaimana sahabat Eksemi? Mari kita telusuri lagi kisah dan sejarah beliau di Kuncen, Caruban, Madiun. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang nilai-nilai yang terus hidup sepanjang zaman. Dari Kiai Ageng Besari, kita belajar bahwa warisan terbesar seorang tokoh bukanlah kekayaan atau kekuasaan, melainkan ilmu, akhlak, dan manfaat yang diberikan kepada umat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarahnya. Sebab dari sejarah lahirlah kebijaksanaan untuk menata masa depan.
Raden Patah. Siapa Raden Patah itu? Sultan Demak. Paham ya? Jadi tidak hanya seorang bangsawan, tapi juga ulama penyebar agama. Apa yang kita contoh dari beliau ini? Satu, sifat zuhudnya. Sifat zuhud. Ya. Meskipun beliau ini seorang bangsawan, tapi merelakan hidupnya, nyamar ke masyarakat supaya lebih dekat dan lebih mudah untuk menyebarkan agama Islam. Makanya di sini tertulis Ki Ageng Grabahan. Beliau ini nyamar ke masyarakat menjadi penjual gerabah. Tahu gerabah? Gerabah itu terbuat dari apa? Tanah liat itu. Setelah ini kita nanti ziarah ke Ponorogo, putra beliau, beberapa putra beliau, Kiai Khotib, kemudian ke Ponorogo nanti Kiai Muhammad Besari, kemudian Kiai Siddiq, nanti kita ziarah di Ponorogo. Paham ya? Biar kalian tahu siapa yang kita ziarah ini. Kita tawasul, tidak baca Yasin, tapi baca Al-Ikhlas 1000 kali. Ya, nanti ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya waliyallah. Ya Masari. Inna kazair. Baik sahabat XMI, mengapa tadi sampai saat ini masih banyak pengunjung menjadikan lokasi ini sebagai wisata religi? Mari kita telusuri bersama. Saat ini kami bersama Ustadz Sinten Farihin dari Pondok Pesantren ya? Pasuruan. Oh, Pasuruan. Jauh sekali. Jadi mungkin bisa memberikan pernyataan atau apa ya, statement apa mengapa santri-santrinya diajak ke sini, Ustaz? Kebetulan ini menjadi agenda rutin tiap tahunnya. Ya. Pasti ke sini tujuannya, atau ke Ponorogo nantinya. Karena yang pertama, pengasuh dari pondok pesantren kami masih punya garis keturunan Ki Anu Besari. Yang pertama. Dari pondok pesantren? Dari pondok pesantren Nurul Anwar, Keraton Pasuruan. Kemudian yang kedua, kami ingin mempelajari santri-santri ini bahwa ada yang namanya barokah. Ada yang namanya barokah. Jadi barokah itu tidak hanya ketika didapatkan di pondok, tapi juga ke sesepuhnya daripada pengasuhnya itu. Jadi kita ajak para santri ini di sela-sela liburan semester ini, kita ajak untuk napak tilas supaya tidak lupa sejarah, tidak lupa jasa-jasa dari para ulama-ulama kita yang menyebarkan agama Islam khususnya di Jawa Timur. Jadi ini nanti langsung napak tilas dilanjutkan ke Ponorogo, garis keturunan, masih garis keturunan dari Kiai Ageng Anom Besari. Kami harap panjenengan memberikan pesan dan kesan kepada pemirsa XMI. Silakan. Pesan dan kesan mungkin, jadi di hidup kita itu kita tidak bisa yang namanya mengatasnamakan usaha atas nama diri kita sendiri, tapi ada sisi-sisi yang mana kita harus cari, yaitu sisi spiritual. Itulah salah satunya kita dapatkan dengan mengunjungi ziarah makam wali ini. Yang pertama itu. Yang kedua, tujuannya ziarah makam wali ini selain ngalap barokah, kalau orang Jawa bilang, yang tidak kalah penting adalah mengingatkan kita bahwa kita nantinya akan meninggalkan dunia ini, tidak selamanya di dunia ini. Mungkin untuk kesannya, bahwa dari wilayah kami khususnya Pasuruan itu masih banyak sekali masyarakat
yang berbondong-bondong mengunjungi makam Kiai Anom Besari ini. Menjadi salah satu destinasi wisata religi yang populer bagi masyarakat Pasuruan. Mungkin untuk pesannya mungkin ke pemerintah setempat, kalau boleh mungkin lebih dirawat atau diperbaiki lagi kebersihannya dan lain-lain. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz telah memberikan pesan dan kesan, dan kepada masyarakat kita berharap bahwa kunjungan seperti ini, ziarah ini, kita mengharapkan barokah dari keberadaan pejabat Islam di Madiun. Terima kasih. Matur nuwun sangat. Sami ngapunten. Sahabat Exmi, mengapa banyak para pengunjung mengunjungi lokasi ini? Kami sudah merasakan bagaimana aura yang luar biasa spiritualnya, dan saya rekomendasikan bahwa tempat ini menjadi salah satu tujuan wisata religi. Istilahnya kalau orang Jawa, ngalap barokah. Karena beliau Ki Ageng Anom Besari adalah salah satu penyebar agama Islam yang ketiga di Madiun. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.